Oke, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi selanjutnya untuk di English for Technical Student. Topik yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana mempraktekkan cara menganalisa atau membaca dimensi atau ukuran dalam bahasa Inggris. Oke, kita langsung ke bagian yang pertama. Di sini ada sebuah ilustrasi yang nantinya akan membahas tentang bagaimana cara menyampaikan pertanyaan mengenai ukuran dalam bahasa Inggris. Oke, dengan topik how high is it? Oke, di sini ada sebuah ilustrasi, percakapan antara dua orang. Ron is making a new door. Ron sedang membuat pintu baru. Alan is helping him. Alan sedang menolongnya. Pelajari ilustrasi berikut ini. Ada sebuah gambar, ada percakapan dua orang. Alan bertanya seperti ini, how wide is the door? Oke, seberapa lebar pintu itu? Kemudian dijawab, is 1 meter wide. Oke, is 1 meter wide. Oke, kemudian how high is it? Berapa tingginya? Is 2 meters high. Tingginya 2 meter. Nah, sekarang kita coba analisa dalam dialog tersebut pada bahasa tulisnya. How wide is the door? Apabila kita diminta untuk menanyakan sebuah dimensi dalam bahasa Inggris, yang harus kita gunakan adalah salah satu question word atau pertanyaan dengan pola WH question itu dengan menggunakan kata how. Oke, how-nya letakkan di depan seperti yang tertera pada kalimat ini. How, kemudian setelah itu diikuti dengan adjektifnya. Wide itu adalah bentuk adjektif. How wide is the door? Kalau semisal saya mau menanyakan panjangnya berapa, berarti how long is the door? Kalau saya mau menanyakan semisal tebal dalam bahasa Inggrisnya itu adalah thick, berarti nanti kita tinggal gantikan thick di sini. Oke, sekali lagi, jadi nanti polanya yang harus kita gunakan adalah penggunaan how, kemudian setelah itu diikuti dengan ada adjektif atau kata sifat. Oke, saya tuliskan seperti ini saja, adjektif. Adjektifnya siapa di sini? Nah, ada penggunaan kata wide itu sendiri. Kemudian jawabannya itu kita gunakan dengan it's, itu singkatan dari it is ya. Semisal memang lebarnya adalah 1 meter, berarti kita gunakan dengan angka 1, 1, tulisan seperti ini. Kemudian ukurannya apa? Meter. Kemudian wide-nya, adjektifnya itu letakkan di akhir kalimat. Oke, sama juga dengan kalimat yang kedua. And how high is it? Dan berapa tingginya? It's 2 meters high. Kenapa di sini saya menggunakan S? Karena di sini ukurannya menunjukkan ada angka 2, ya, lebih dari 1 atau yang kita sebut sebagai plural, sehingga nanti satuan dalam bahasa Inggris namanya unit itu akan berakhiran dengan S. Dan jangan lupa you have to put adjective in the end of the sentence. Jangan lupa Anda juga harus memberikan atau menempatkan adjektifnya itu di akhir kalimat seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah ini tadi langsung kita aplikasi ke dalam percakapan. Nah, sekarang ada beberapa penguasaan kosakata yang harus kita pelajari seperti apa. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, nanti ketika kita menanyakan suatu dimensi ukuran dalam bahasa Inggris dalam bentuk pertanyaan maupun nanti mencoba untuk menjawab dengan penjelasan tertentu, kita nanti akan menggunakan beberapa part of speech namanya ya, bagian-bagian dari ujaran dalam sebuah kalimat, yaitu ada penggunaan adjektif dan ada penggunaan noun. Nah, for example, adjektif itu adalah kata sifat, sedangkan noun itu adalah kata benda. Nah, di sini ada contoh semisal adjektif, tinggi, high.
Berarti kalau misalnya nanti high ini akan berubah menjadi kata benda, akan menjadi height. Kemudian wide itu adalah lebar, akan menjadi width. Kemudian deep akan menjadi depth, dan long akan menjadi length. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya dalam sebuah kalimat? Contohnya ya. Nah, kalau tadi saya punya versi dengan pertanyaan yang seperti ini. Oke, how wide is the door? Dengan polanya adalah penggunaan kata how tambah dengan adjektif, kemudian baru kata kerja diikuti. Nah, saya punya second option ya. Ada pilihan yang lain ketika saya mau menanyakan dimensi. Bisa juga Anda gunakan dengan seperti ini. Syaratnya bagaimana? Kita harus menggunakan what, tetapi setelah kata kerja yang dimaksud, ya itu adalah kata kerja to be, berarti di sini kita gunakan dengan kata benda. Oke, kalau misalnya Anda menggunakan pola yang kedua seperti ini, boleh gunakan saja, tetapi aturannya dia harus menggunakan kata bendanya di sini. Bukan what is long, what is deep, what is wide. Oke, those are false ya. Tadi semua itu salah. Jadi kita gunakan apabila dengan menggunakan what is berapa panjang dari pintu, berarti kita gunakan dengan kata bendanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjawabnya dalam bahasa Inggris? Nah, sama. Ini akan menjadi sebuah subjek di sini. The length of the door. Oke, lalu kita jelaskan di sini. Panjangnya adalah the length of the door is 5 meters. Nah, kenapa saya menggunakan S? Karena di sini ada ukurannya adalah bentuknya lebih dari satu ya. Jadi satuannya juga kita harus menyesuaikan dengan menggunakan bentuk plural atau jamak. Kemudian atau bisa kita gunakan dengan yang jawaban yang seperti ini. Ya, the door is 5 meters long. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan jawaban seperti ini, berarti adjektifnya di bagian belakang. Nah, sekarang kalau misalnya Anda mau menggunakan kata bendanya, berarti harus letakkan di awal kalimat sebagai subjeknya. Oke. Nah, kemudian, di sini ada contoh dan ada beberapa gambar. Anda diminta untuk mendeskripsikan dalam satu kalimat saja. Oke, nah kita perhatikan dahulu untuk contoh yang A di sini. Oke, lihat gambar yang A di sini. Ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan ini adalah benda, yaitu sebuah pintu ya. Nah, kemudian pintu ini dia mempunyai ukuran 1 meter. Nah, ini menunjukkan ada panah di sini, berarti dia menunjukkan adalah lebarnya. Oke, kalau semisal nanti panahnya seperti ini menuju ke atas, berarti itu menunjukkan panjangnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan atau menerangkan bahwa kalimat ini adalah sebuah pintu yang berukuran 1 meter? Kalimatnya akan seperti apa? The sentence will be like akan the door jumlahnya berapa? The door-nya cuma satu. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja to be is. Oke. The door is berapa ukurannya? 1 meter wide. Perhatikan kalau misalnya Anda menggunakan adjektif di bagian belakang akan bentuknya seperti ini. Nah, tidak menggunakan akhiran S di satuannya atau unitnya karena memang di situ angkanya terteranya adalah 1. Kalau semisal saya menggunakan angkanya adalah 3, berarti the door is 3 meters wide. Bu, boleh nggak saya menggunakan dengan contoh kalimat seperti yang di awal? Nah, seperti ini semisal. Saya tidak menggunakan adjektif, tapi saya menggunakan bentuk kata bendanya. Akan seperti apa? Bisa Anda sampaikan di kalimat yang pertama. Contohnya seperti ini, wide. Lebarnya adalah, lebar pintu itu adalah 1 meter. Berarti kita gunakan wide, di sini wide sebagai adjektif, tapi nanti yang akan kita gunakan dalam kalimatnya itu berarti wide-nya menggunakan ini, kata bendanya. Oke, berarti akan menjadi kalimatnya the width of the width of the door is 1 meter. The width of the door is 1 meter. Udah cukup seperti itu, tidak menggunakan wide lagi karena sudah diterangkan dengan penggunaan width-nya sebagai subjek. Oke, kemudian yang B dan C itu nanti bisa Anda coba praktekkan sendiri, membuat kalimat sendiri dengan contoh sama seperti yang sudah saya jelaskan di gambar A. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini
Just for your information, untuk informasi saja bagi Anda. Nah, note, betul-betul perhatikan nanti di sini ya. Ini yang kita sebut sebagai unit atau satuan ya, satuan dalam dimensi. Ada M itu berarti meter, mm itu berarti milimeter, kemudian ada km itu adalah kilometer. Nah, cara penulisannya akan seperti ini, oke? Milimeter, kilometer. R-nya itu bukan diletakkan di akhir tapi setelah kata T, ya setelah huruf T maksud saya. Kemudian ada penggunaan diaplikasikan langsung dengan menggunakan angka kan seperti ini. Next, setelah itu bagaimana cara kita menyampaikannya dalam bahasa Inggris atau bahasa lisannya, yaitu seperti ini, 2 meters, 3 kilometers. Kenapa kita menggunakan akhiran S? Karena ukurannya lebih dari 1. Bu, semisal saya punya dengan ukuran 1,5 meter. Bagaimana cara menyampaikannya ke dalam bahasa Inggris? 1,5 meter. Berarti 1.5 meters. Karena itu lebih dari angka 1. Kalau setengah meter seperti apa? 0,5. Berarti 0.5 meter. Nah, itu karena apa? Ukurannya di bawah angka 1, bukan dalam bentuk plural. Oke, nah di sini ada beberapa gambar. Oke, silakan ilustrasikan sendiri nih gambar apa. Kalau menurut saya ini adalah gambar blackboard, maybe. Kemudian di sini ada box. Kemudian ini biasanya it is a place where we can put some books on it or helmet. Nah, ini adalah sebuah tempat di mana biasanya kita bisa menaruh beberapa buku di atasnya atau mungkin helm. Ya, ini namanya rak ya, rak yang menempel di dinding. Kemudian this one, okay, the next picture is window, I think, and then this one is cube. Cube itu adalah kubus, dan ini adalah, oke, di sini ada seperti wave ya, ombak. Ini berarti menunjukkan dia ada water di sini, air. Nah, apa ya kira-kira di sini? Ini adalah, anggap saja itu adalah well. Well itu adalah sumur. Anda bisa nanti cek di kamus, W-E-L-L, well. Oke. Nah, bagaimana cara kita mendeskripsikan kalimat ini? Gambar tersebut dalam kalimat. Oke. Nah, karena di sini ada 2 dimensi ya, bahkan ada yang 3 dimensi. Nah, Anda perhatikan saja, kalau misalnya nanti panahnya seperti ini namanya kita sebut sebagai bangun 2 ruang ya. Di sini ada 2 dimensi, height, kemudian long, kemudian di sini juga sama, bisa ada juga ukuran untuk wide. Nah, ini deep itu dalam, deep juga dalam di sini. Nah, ini thick itu adalah untuk ketebalan. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke dalam kalimat seperti apa. Oke, dengan pertanyaan yang sama. Semisal, saya akan menanyakan pada gambar yang A. Oke, gambar yang A. Anggap saja ini adalah sebuah wall. Wall itu adalah dinding, ya. Wall itu adalah dinding. Oke, bagaimana cara kita menanyakan ukurannya, ukuran panjangnya dalam bahasa Inggris? Oke, di sini sudah ada keterangan bahwa panjangnya itu adalah 10 meter dan tingginya adalah 2 meter. So, what dialogue will we use to describe this picture? Okay, how long is the wall? How long, seberapa panjang dinding ini? Nah, Anda bisa menjawab dengan it is 10 meters long. And how high is it? It is 2 meters high. Ya, apabila semisal saya mau bikin atau membuat kalimat tanpa bertanya, langsung dengan menggunakan jawabannya, itu berarti Anda bisa dengan mendeskripsikan 2 dimensi dalam satu kalimat. Contohnya seperti ini. Oke, it-nya itu berarti menggantikan the wall-nya ya. The wall is 10 meters long, dan gunakan dengan konjungsi and atau kata hubung dan ya, karena itu mempunyai subjek yang sama. Oke, saya ulangi di sini, berarti kalimatnya akan menjadi the wall is 10 meters long and 2 meters high. Jadi dua jawaban ini kita combine, kita gabungkan menjadi one sentence dan gunakan dengan konjungsi atau penghubung kata and. Oke, saya ulangi ya. So the wall is 10 meters long and 2 meters high.
Oke, nah ini pun akan berlaku pada gambar-gambar yang lain. Nah, contoh saya kasih contoh untuk yang poin B ya. Di sini ada gambar jalan. Anda bisa kan gunakan dengan kata road ya, karena itu lebar ya, luas ya, termasuk jalan yang besar. Kemudian di sini lebarnya ada 8 meter, kemudian panjangnya itu adalah 15 km. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimatnya? Bukan bertanya tapi langsung menceritakan dimensinya dalam satu kalimat dengan dua ukuran. Jadi jadikan satu kalimat saja. Nah, subjeknya apa? Bendanya apa di sini? Yaitu ada the road. Oke, the road is 8 meters wide and 15 kilometers long. Oke, jadi akan kalimatnya seperti tadi, dan nanti juga bisa Anda aplikasikan ke dalam gambar-gambar yang lain. Oke. Ya, next. Nah, ini tadi kesimpulannya di sini. Ketika kita ingin menerangkan, when we try to describe a certain object, ya, using various dimension dengan menggunakan dimensi yang banyak, berarti nanti tinggal kita gunakan dengan penghubung n. Tapi bendanya itu adalah satu. Contohnya semisal saya menerangkan kabinet. Ini namanya kabinet ya. Kabinet itu mempunyai ukuran lebarnya adalah 1 meter dan deepnya itu adalah 500 mm. Kalau misalnya Anda menyamakan satuannya, tinggal ini dibuat meter juga tidak masalah. Nah, ini adalah objeknya, bendanya sama, yaitu kabinet. Kabinet itu mempunyai ukuran dengan lebar 1 meter dan deepnya itu adalah 500 mm. Nah, Anda bisa terangkan dengan seperti kalimat yang ada di bawah ini. Jadi, saya langsung ganti dengan subjeknya. Subjeknya adalah the cabinet. Oke, jumlahnya 1, berarti kita gunakan dengan is. The cabinet is 1 meter wide and 500 mm deep. Nah, adjektifnya diletakkan di bagian belakang satuannya. Jangan lupa, don't forget to put n if you want to combine two dimension in one sentence. Jika memang Anda ingin menggabungkan dua ukuran ya, ke dalam satu kalimat, karena mempunyai subjek yang sama, yaitu cabinet di sini. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah beberapa bangun 3D. Oke, what do you know? Apa yang Anda ketahui tentang ini? Oke, kita coba analisa masing-masing gambar. Di sini ada gambar, ada yang menyebutkan dengan istilah box, ya, box, balok, ya. Di sini ada panjang, nomor 1 itu menunjukkan panjangnya, nomor 2 menunjukkan bisa tinggi, kemudian yang ketiga itu menunjukkan lebarnya. Nah, next, kemudian di sini ada lingkaran, oke, ada lingkaran. Di bagian tengah itu kita sebut sebagai diameter atau diameter. Kemudian yang di sini ada gambar desk atau table, dan di sini menunjukkan ada thick, ketebalan. Nah, next, ini adalah gambar. Oke, what can we say with this picture? Oke, square ya. Oke, di sini. Nah, ini berarti menunjukkan luas. Kalau luas di matematika berarti AB dikalikan BC atau DC dikalikan BC, ya, seperti ini. Kalau misalnya kita langsung lihat di rumusnya, akan menjadi AB, sisi AB dikalikan dengan sisi BC. Nah, apakah di sini kita menggunakan kata kali untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris? Kita akan lihat nanti di next slide ya. Nah, di sini ada cube. Cube itu adalah kubus, mempunyai ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya di sini. Oke, kemudian ada AB untuk menunjukkan dia di sini adalah volumenya di sini
AB, kemudian ada BC, next ada CE. Nah, sekarang bagaimana cara menyampaikannya dalam bahasa Inggris atau dalam kalimat yang tepat. Nah, ketika kita menuliskan ukurannya kan seperti ini. Dia mempunyai ada unit atau satuan yang sama, yaitu meter. Meter, meter. Nah, bagaimana cara kita menyampaikannya? Semisal saya menanyakan tentang ada panjang, length ya. Length di sini menunjukkan panjang. The length of the box is 2 meters. Oke. Panjang dari box itu adalah 2 meter. Kemudian the width is 1 meter, the height is 1 meter. Nah, berarti space-nya di situ, luasnya itu adalah 1 by 1 by 1 meter. 1 di sini, oke, dari ukuran ini. Lebar, kemudian tinggi. Karena mempunyai satuan yang sama, jadi satuannya itu hanya diucapkan atau disampaikan atau ditulis sekali dan letakkan di akhir kalimatnya. Ya, berarti ketika kita menyampaikan ukuran seperti ini, bahasa Inggrisnya akan menjadi the space is 1 by 1 by 1 meter. Dan di sini tidak menggunakan akhiran S karena ukurannya itu ada tidak melebihi angka 1. Nah, bagaimana untuk kasus yang bagian atas seperti ini? Bagaimana kita akan menyampaikannya dalam bahasa Inggris? Oke, berarti ini kita ucapkan dengan 4 by 5 by 6 meters. Nah, seperti ini. Kenapa saya menggunakan akhiran S? Karena memang di sini jumlah bukan nanti kita kalikan ya, tetapi nanti di masing-masing ukuran atau dimensi itu lebih dari 1. Bu, semisal kalau memang unitnya atau satuannya tidak sama, bagaimana Anda bisa menyamakan satuannya dahulu? Ya, solusinya pertama bisa menyamakan satuannya dahulu, kemudian kalau memang tidak, itu nanti diucapkan per dimensinya saja. Oke, nah sekarang kita coba lihat untuk yang next practice. Ya, kita perhatikan example for picture A. Oke, subjeknya the door. Ini the door ya. The door-nya tuh mempunyai ukuran lebarnya adalah 1, berarti 1 dikalikan 2 ya, atau 2 kalikan 1. Nah, bagaimana cara menyampaikan dalam bahasa Inggris? Berarti the door is 1 by itu kali ya, 1 by 2 meters. Nah, ini juga nanti akan berlaku pada gambar-gambar yang lain. Oke, bagaimana dengan yang B? Oke, kalau yang B itu adalah what picture is that? Gambar apa di situ? Contohnya, semisal ini wall ya. Saya anggap ini adalah wall, dinding. Berarti kalimatnya kan seperti apa? The wall 3 by 2 meters. Nah, seperti itu. Artinya adalah dinding itu berukuran 3 kali 2 meter dan lain sebagainya. Okay? Yeah, I think that's all for my explanation about how to analyze dimension in English. Okay? If you get any question, you may chat in a group to get further explanation about this unit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.